Rahayu, Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan cerita Krisnogo Sosro, Sabu Inten, bagian ke-17. Semakin dekat, semakin jelaslah kedudukan yang menggores di wajah gadis cantik itu. Menurut dugaan Maisa Jenar, gadis itu umurnya berkisar di antara 20 tahun. Menilik sikap, kata-kata, dan beberapa gerak-geriknya, gadis itu adalah gadis yang manja. Tetapi karena itu pula lah, maka Maisa Jenar menjadi bertambah heran. Mengapa gadis manja ini menempuh perjalanan yang berbahaya? Pada saat itu, Maisa Jenar masih belum tahu apakah gadis itu mempunyai kawan seperjalanan di antara rombongan itu. Sedangkan pemuda tampan itu pun semakin menarik perhatiannya pula. Meskipun pemuda itu berwajah tampan dan bersih serta bersikap sopan, tetapi ketika Maisa Jenar sempat memandang matanya, ia menjadi curiga. Mata yang redup dan selalu bergerak-gerak bukanlah mata orang baik-baik. Bibirnya yang tipis dan selalu menyungging senyum yang aneh itu pun telah menyatakan bahwa ia mempunyai sifat yang tidak berterus terang dan meremehkan orang lain. Karena itulah, maka Maisa Jenar kemudian membatalkan niatnya untuk mendahului rombongan itu. Ia merasa tertarik untuk mengikuti iring-iringan itu. Ketajaman perasaannya mengatakan bahwa ada hal yang tidak wajar pada pemuda tampan itu. Ternyata Maisa Jenar tidak perlu menunggu lama, sebab sebentar kemudian terdengarlah aba-aba dari pimpinan pengawal yang sudah setengah umur untuk menyiapkan kawan-kawannya yang terdiri dari kira-kira 10 orang untuk segera berangkat mumpung hari masih pagi. Semakin curigalah Maisa Jenar terhadap pemuda itu, karena kemudian tampak sikapnya yang semakin sopan berlebih-lebihan. Dengan sangat cekatan, ia membantu kawan-kawan dalam rombongan itu, terutama gadis cantik yang juga menarik perhatian Maisa Jenar itu. Sebentar kemudian siaplah semuanya. Beberapa orang pengawal membawa beban masing-masing di samping senjata mereka, dan hampir setiap orang dalam rombongan itu membawa bungkusan besar dan kecil. Tetapi tidak demikianlah pemuda itu, kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Tak sehelai benang pun di bawahnya, namun di tangannya tergenggam sebatang tongkat yang agak panjang berwarna hitam mengkilap. Kembali terdengar pimpinan rombongan itu memberikan aba-aba. Sesaat kemudian, mulailah iring-iringan itu bergerak. Jumlah orang yang ikut serta dalam rombongan itu, kecuali para pengawal, kira-kira berjumlah 25 orang. Di antaranya hanya terdapat 3 orang wanita. 2 di antaranya berjalan dengan suami masing-masing, sedangkan gadis cantik yang menarik perhatian Maisa Jenar ternyata hanya seorang diri. Maisa Jenar segera mengikuti rombongan itu, dan dengan tidak diduganya sama sekali, seorang wanita yang berjalan dengan suaminya memanggilnya. Maisa Jenar ragu-ragu sebentar, tetapi agar tidak mencurigakan, ia mendatangi wanita itu. "Bapak, sukakah Bapak membawa beberapa bebanku ini? Nanti aku akan memberi sekedar upah," kata wanita itu kepada Maisa Jenar. Maisa Jenar bimbang sebentar, hatinya menjadi geli. "Barangkali kau mau menentukan beberapa besarnya upah yang kau minta," sambung suaminya. Cepat-cepat Maisa Jenar membungkuk hormat. Lalu jawabnya, "Ah, terserah kepada Tuan.
Berapapun besar upah yang akan Tuhan berikan, pasti akan sangat menyenangkan. Dengan demikian, aku akan dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anak-anakku." Suami istri itu mengangguk-angguk, lalu diserahkannya beberapa beban kepada Maisa Jenar. Hal ini sebenarnya menguntungkan Maisa Jenar, sebab dengan demikian ia dapat mendekati rombongan itu tanpa suatu kecurigaan. Tetapi ia terpaksa mendongkol juga. Sebenarnya ia lebih senang jalan berlenggangan daripada membawa beban yang cukup berat itu. Meskipun sebenarnya Maisa Jenar bertubuh kuat, namun ia pun harus berpura-pura merasa berat. Setelah beberapa saat mereka mengikuti jalan setapak di tengah-tengah rimba liar itu, mulailah perjalanan mereka agak sulit. Beberapa kali pimpinan rombongan itu memperingatkan supaya mereka berhati-hati terhadap segala jenis serangga. Rupanya pimpinan rombongan itu sudah amat berpengalaman menempuh perjalanan demikian. Karena itu, tampaklah betapa bijaksana ia membawa orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu. Apabila jalan yang amat sulit, tidak segan-segan ia menolong, bahkan menggendong para wanita dalam rombongan itu. Meskipun pimpinan rombongan itu rambutnya telah berwarna dua, tapi ia masih tampak sehat, tangkas, dan kuat. Demikianlah rombongan itu berjalan sangat pelan, hingga kemajuan yang dicapainya amat lambat pula. Pada hari itu, perjalanan tak menemui gangguan apapun. Ketika matahari hampir terbenam, segera pimpinan rombongan memerintahkan 3 orang pengawal berpencar untuk mendapatkan tempat berkemah yang aman. Sebentar kemudian tempat itu pun telah diketemukan, dan mulailah rombongan itu mengatur tempat peristirahatan buat malam harinya. Dengan senjata masing-masing, mereka membersihkan rumput-rumput liar dan akar-akar pohon besar untuk kemudian dibentangkan tikar. Sebenarnya Maisa Jenar sangat merasa tidak sabar berjalan bersama dengan rombongan ini. Kalau ia berjalan sendiri, mungkin jarak yang ditempuhnya adalah 2 atau 3 kali lipat. Tetapi sekarang, setelah ia terikat dengan rombongan itu, maka ia tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti dengan menahan diri. Ketika malam telah gelap, para pengawal segera menyalakan api. Sebentar kemudian, lidah api itu pun telah menjilat-jilat ke udara. Panas yang dipancarkan terasa nyaman sekali pada malam yang dingin itu. Dan sebentar kemudian karena kelelahan, beberapa orang telah jatuh tertidur. Tetapi Maisa Jenar sama sekali tak tertarik oleh tidur. Meskipun ia juga merasakan lelah, oleh pemilik barang yang dibawanya, Maisa Jenar mendapat pinjaman sehelai tikar, dan di atas tikar itu ia merebahkan dirinya. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Binatang-binatang hutan mulai keluar dari sarangnya. Suaranya terdengar bersaut-sautan. Ada yang aneh kedengarannya, tetapi ada pula yang mengerikan, seperti teriakan bayi yang kehausan air susu ibunya. Dalam keremangan cahaya api, mata Maisa Jenar yang tajam melihat betapa gadis cantik itu menjadi ketakutan. Sebentar-sebentar ia duduk, sebentar berbaring. Tetapi sebentar kemudian ia membenamkan kepalanya di antara bungkusan-bungkusan kecil yang dibawanya. Sebab tidak ada seorang pun di dalam rombongan itu yang dapat dimintai perlindungan seperti kedua wanita yang lain. Kecuali bulat-bulat ia menggantungkan dirinya kepada para pengawal. Tetapi yang lebih menarik perhatian adalah si pemuda tampan. Tampak sekali betapa gelisahnya. Ia sama sekali tak membawa apapun kecuali tongkatnya. Karena itu ia sama sekali tak berbaring. Sebentar ia duduk, sebentar kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Baru setelah lewat tengah malam, tampaknya ia agak tenang. Ia duduk di atas sebuah batu dan bersandar pada sebatang kayu. Tidak lama kemudian, tampaklah pernafasannya berjalan perlahan dan teratur.
Rupanya ia tertidur. Melihat pemuda yang aneh itu tertidur, Maisa Jenar pun menjadi agak tenang, dan tidak atas kehendaknya sendiri, Maisa Jenar pun tertidur pulas. Malam kemudian menjadi bertambah kelam. Setitik demi setitik embun mulai menggantung di dedaunan. Suara binatang hutan sudah mulai berkurang. Hanya kadang-kadang saja terdengar aum harimau, yang kemudian disusul jerit ngeri beberapa ekor anjing. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, para pengawal itu tetap pada tugasnya. Mereka bergiliran tidur. Tiap-tiap kali, 3 orang yang tetap terbangun dan dengan penuh tanggung jawab melakukan tugasnya. Selain itu, pimpinan rombongan itu pun kadang-kadang bangun menemani mereka yang kebetulan sedang mendapat giliran. Sedangkan mereka yang telah merasa ngupah orang untuk menjaga dirinya, merasa bahwa keadaan mereka telah aman. Karena itu, mereka tidak lagi merasa perlu untuk tetap bangun semalam suntuk. Ketika malam sudah menjadi semakin jauh, telinga Maisa Jenar yang tajam sekali itu mendengar suatu suara yang aneh. Meskipun pada saat itu ia sedang tertidur, tetapi suara itu dapat didengarnya, bahkan telah menyadarkannya. Berlahan-lahan ia membuka matanya sedikit, dan apa yang dilihatnya dari celah-celah kelopak matanya adalah sangat mengejutkan sekali. Tetapi meskipun demikian, ia tidak segera bertindak. Dilihatnya pada waktu itu, 3 orang yang bergiliran jaga dan duduk di dekat perapian telah menggeletakkan tak bergerak. Sedangkan di sampingnya berjongkok si pemuda tampan. Alangkah hebatnya pemuda ini, pikir Maisa Jenar. Ia dapat merobohkan ketiga-tiganya tanpa banyak ribut. Untunglah bahwa telinganya telah terlatih baik untuk menghadapi segala kemungkinan. Melihat hal demikian, Maisa Jenar menjadi semakin waspada. Apalagi ketika pemuda tampan itu kemudian berdiri dan memandang berkeliling, dan apa yang diduganya adalah benar. Berlahan-lahan pemuda itu berjalan berjingkat ke arah gadis cantik yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Maka tahulah Maisa Jenar bahwa pemuda tampan itu akan melarikan gadis yang sedang lelap itu. Melihat hal demikian, ia tidak dapat tinggal diam. Meskipun ia sendiri tidak akan bertindak langsung, tetapi harusnyalah bahwa ia berusaha untuk mencegahnya. Berlahan-lahan dan hati-hati sekali, tangan meraba-raba mencari sebuah kerikil kecil. Ketika sudah didapatnya, maka dengan hati-hati pula kerikil itu dijentikan ke arah kaki pemimpin pengawal yang sedang tidur pula. Rupanya pengawal itu mempunyai perasaan yang tajam pula. Ketika ia merasa tubuhnya tersentuh kerikil yang dilemparkan Maisa Jenar, ia pun segera terbangun. Maka apa yang pertama-tama dilihatnya adalah 3 orangnya yang sedang bertugas telah menggeletak. Sesudah itu, lalu dilihatnya si pemuda tampan berjalan hati-hati ke arah gadis yang sedang tidur terlelap. Melihat hal itu, kepala pengawal itu segera dapat menghubungkan persoalannya. Maka marahlah ia bukan kepalang. Mukanya menjadi merah seperti darah. Dengan cekatan sekali, ia bangun dan meloncat dengan garangnya. Tampaknya, tanpa bertanya lagi, tangannya segera terayun ke arah tengkuk si pemuda tampan. Tetapi, di luar dugaan, meskipun gerak pemimpin pengawal itu cukup cepat dan tanpa diduga-duga, namun dengan suatu gerakan miring yang sederhana, pemuda itu dapat menghindarinya. Hebat, pikir Maisa Jenar, pemuda ini cekatan luar biasa. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Ketika pimpinan pengawal itu merasa bahwa pukulannya dapat dielakkan dengan mudah, ia menjadi semakin marah. Dengan garangnya ia melompat, maju sekaligus tangannya menyambar leher. Tetapi kembali serangannya itu gagal. Dengan mencondongkan tubuhnya, pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri. Bahkan sekaligus kakinya mengait kaki lawannya. Untunglah bahwa orang tua itu masih lincah juga
sehingga dengan satu loncatan ia dapat melepaskan diri. Melihat cara orang itu menghindari serangan, si pemuda tampan itu menjadi tertawa kecil. "Bagus, Pak. Kau masih juga pandai bermain bajing loncat," kata pemuda itu. Sementara itu, para pengawal yang lain serta orang-orang yang sedang tidur nyenyak itu pun terbangun mendengar keributan-keributan itu. Beberapa orang menjadi gugup dan bertanya-tanya, tetapi para pengawal yang lain yang melihat pimpinannya bertempur segera ikut melibatkan diri tanpa banyak berpikir. Sejenak kemudian terjadilah suatu pertempuran yang sengit. Pemuda itu seorang diri harus bertempur melawan 7 orang. Tetapi ternyata benar-benar tangguh luar biasa. Melawan 7 orang yang telah berani menyatakan dirinya menjadi pengawal perjalanan di daerah yang berbahaya, sama sekali ia tidak tampak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia berloncatan ke sana kemari di antara pepohonan hutan. Tongkat hitamnya berputar-putar melindungi tubuhnya, meskipun para pengawal itu mempergunakan bermacam-macam senjata. Ada yang memakai pedang, ada yang mempergunakan tombak, godo besi, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tampaknya tidak banyak berguna. Beberapa orang yang lain pun kemudian dapat menerka-nerka apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Karena dalam keadaan demikian, mereka merasa senasib, maka mereka pun menjadi marah. Beberapa orang kemudian segera bangkit dan menyatakan kesetiakawanan mereka untuk menangkap pemuda tampan itu. Tetapi adalah aneh sekali, pemuda itu tampaknya licin seperti belut. Gerakannya cepat dan lincah sekali, bahkan mirip dengan seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan. Tetapi sejenak kemudian menjulur melakukan serangan yang berbahaya. Malahan setelah mereka bertempur beberapa lama, tampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat kemudian, ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring, "Jangan kalian ikut campur. Aku inginkan gadis itu." "Jahanam!" bentak kepala pengawal. "Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya kau, aku akan tetap melawan sampai kemungkinan terakhir." Kembali pemuda itu tertawa. "Aku tak akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir, bukan salahku kalau ia binasa." Mendengar ancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga, sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini, telah banyak di antara mereka yang meloncat keluar dari gelanggang. Bagaimanapun perasaan kesetiakawanan mereka, namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu, setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Sampai bilangan ke-7, tak ada lagi seorang pun yang berani membantu ke-7 pengawal yang sedang bertempur mati-matian itu. Sehingga pertempuran itu semakin nampak berat sebelah. Tetapi dalam pada itu, Maisa Jenar merasa kagum dan hormat kepada 7 pengawal itu yang tidak lagi menghiraukan keselamatan diri mereka dalam melakukan kewajiban. Sejenak kemudian Maisa Jenar merasa tak sampai hati melihat keadaan yang demikian. Maka segera ia melompat dan masuk ke dalam arena pertempuran. Tetapi sampai sedemikian jauh, ia sama sekali tidak merasa perlu memperlihatkan kepandaiannya. Ia berkelahi dengan cara yang nampaknya sama sekali tak teratur, dan sekaligus untuk mengetahui sampai di mana keperkasaan lawannya. Pemuda tampan itu ketika melihat Maisa Jenar masuk ke dalam kancah perkelahian, terpaksa menghentikan hitungannya dan berkata kepada Maisa Jenar, "Hai orang tolol, kau jangan bermain-main di situ. Menyingkirlah." Maisa Jenar pura-pura tak mendengar seruan itu. Dengan gerak yang bodoh, ia menyerang terus bersama-sama ke-7 orang pengawal itu. Beberapa saat kemudian, kembali pemuda itu
mengulangi seruannya. Tetapi juga kali ini Maisa Jenar tidak mempedulikannya. Ia berkelahi dengan gerak seenaknya saja. Bahkan ia menyerang pemuda itu dengan segenggam tanah yang dilemparkan ke mukanya karena ia memang tidak bersenjata. Akhirnya pemuda itu menjadi gusar. Bagus, kalau kau tak mau berhenti, aku akan melanjutkan hitunganku. Lalu, sesudah itu, kalian akan mampus semua. Dan gadis itu akan aku bawa pulang tanpa seorang pun dapat menghalangi. Kata pemuda itu. Mendengar teriakan pemuda tatu, gadis cantik yang menjadi sasarannya menjerit ngeri. Tetapi suaranya hilang ditelan oleh kelebatan rimba. Akhirnya si pemuda itu sampai pada juga hitungan ke-10. Sesudah itu ternyata ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan. Secepat kilat, ia maju menggempur lawannya. Tongkatnya berputar jadi segulung awan hitam yang menakutkan. Maisa Jenar melihat gelagat ini, tetapi ia masih saja bertempur tanpa aturan. Pertempuran itu segera berubah menjadi semakin cepat dan dahsyat. Tongkat hitam itu melayang menyambar-nyambar, tak henti-hentinya. Tetapi sampai sekian lama, tak seorang pun yang dikenainya. Si pemuda itu sendiri kemudian menjadi heran kenapa tongkatnya tak menyelesaikan pertempuran sebelum fajar. Menilik kepandaian ketujuh orang yang mengeroyoknya, ia sudah dapat memastikan bahwa sedikitnya 4 orang di antaranya sudah harus binasa. Apalagi si perantau tolol itu. Tetapi karena sampai sedemikian jauh, ia masih belum mampu menjatuhkan seorang pun. Maisa Jenar yang dalam mata si pemuda itu merupakan orang tolol yang berani, sangat mengganggu perkelahian itu. Sekali waktu seketika tongkatnya melayang ke arah Tengku, salah seorang lawannya, tiba-tiba perantau tolol itu melemparkan pasir ke arah mukanya, sehingga ia terpaksa memejamkan mata. Dengan demikian, calon korbannya itu sempat menghindarkan diri. Pada saat lain, ketika hampir saja tongkatnya berhasil menyodok leher si pemuda tolol itu, kakinya terantuk batu, sehingga jatuh terkelungkup menimpa lawan yang hampir binasa itu. Dengan demikian mereka jatuh dan juga kali ini tongkatnya tak menemukan sasaran. Si pemuda tampan itu akhirnya marah kepada Maisa Jenar. Hai orang tolol, jangan berbuat gila di sini. Kalau kau tak mau lekas minggir, kau pun akan kubinasakan. Bahkan, kaulah yang pertama-tama akan mengalami nasib jelek. Teriaknya geram. Mendengar seruan itu, sadarlah Maisa Jenar bahwa pemuda itu sudah benar-benar marah. Maka tidak sepantasnya lagi kalau ia bermain-main saja. Maka segera ia pun mempersiapkan diri untuk menyambut setiap serangan yang benar-benar akan dilancarkan kepadanya. Sementara itu terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan mereka semua. Tidak saja para pengawal dan mereka yang melakukan perjalanan, tetapi juga pemuda itu dan Maisa Jenar. Tiba-tiba dalam suasana keributan pertempuran, di antara kesepian rimba itu, menggetarlah suara tertawa nyaring yang semakin lama terdengar semakin mengerikan.